Welcome to the Briefing Production. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggadaian syariah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu penggadaian. Apa sih itu penggadaian? Penggadaian adalah lembaga keuangan. A few moments later. Penggadaian adalah lembaga keuangan yang memiliki izin secara operasionalnya untuk memberikan pembiayaan pengkreditan kepada masyarakat, baik dalam jumlah yang kecil ataupun dalam jumlah yang besar. Penggadaian bukan hanya sebagai lembaga pengkreditan aja loh, tetapi penggadaian juga sebagai jasa titipan dan jasa taksiran. Penggadaian terbagi menjadi dua, yaitu penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Berikut penjelasannya. Penggadaian konvensional atau umum adalah suatu hak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan penggadaian syariah atau biasa disebut rahn, yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diberlakukan sebagai jaminan peminjam yang diterimanya sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya adalah sejarah penggadaian syariah. Sebelum mengetahui penggadaian syariah, kita harus tahu dulu apa itu sejarah penggadaian. Jadi, penggadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau biasa disingkat ULGS, Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September tahun 2003. Selanjutnya, dasar hukum gadai syariah. Dasar hukum gadai syariah menurut Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dan dasar dari hadis diantaranya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang-orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ijma ulama menyepakati bahwa kebolehan hukum gadai. Baik, selanjutnya yaitu rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah terbagi menjadi 5. Yang pertama, ar-rahin atau yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin atau yang menerima gadai, yaitu orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga, al-marhun atau barang yang digadaikan. Yang keempat, al-marhun bih atau utang. Dan yang terakhir, sigot, ijab, dan kobul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Oke, selanjutnya
syarat rahen atau gadai. Yang pertama, penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan umum. Kedua, akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. Yang ketiga, akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Yang keempat, harta gadai harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Dan yang kelima atau yang terakhir, harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis akad yang digunakan dalam gadai syariah. Yang pertama, akad qard al-hasan. Maksud akad ini adalah pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad ini pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi. Yang kedua, akad mudharabah. Maksud akad ini adalah pihak pemberi gadai akan memberikan gadai hasil berdasarkan kesepakatan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai kesepakatan sampai modal yang dipinjam dilunasi. Yang ketiga, akad bai mukayyah. Maksud akad ini adalah untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah harus menyerahkan harta benda yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan berupa barang yang dapat dimanfaatkan baik oleh rahin maupun murtahin. Yang keempat, akad ijarah. Maksud akad ini adalah penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabah. Dan yang terakhir yaitu akad musyarakah amwal al-inan. Pola musyarakah dimaksud untuk mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minim tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Oke, selanjutnya yaitu tujuan gadai syariah. Yang pertama, turut melakukan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya, melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar gadai. Yang kedua, pencegahan praktik izin penggadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dikejar pinjaman-pinjaman atau biaya berbasis bunga. Dan yang terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Penggadaian syariah juga memiliki manfaat. Manfaatnya bagi nasabah yaitu di mana tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Dan manfaat bagi perusahaan penggadaian itu sendiri di mana perusahaan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang terakhir adalah berakhirnya transaksi gadai. Yang membuat berakhirnya transaksi gadai adalah yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar utangnya. Yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin. Yang keempat, pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara apapun meski dengan pemindahan oleh murtahin. Yang kelima, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain. Yang keenam,
rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan barang rahin sebagai penyewaan atau sodakoh baik dari pihak rahin maupun murtahin.